Nah, teman-teman, untuk saat ini kita akan melihat tentang fase-fase persalinan sungsang ya. Karena ada tiga fase yang memang harus kita patuhi ya. Yang pertama fase lambat, fase cepat, kemudian yang terakhir fase lambat kembali gitu ya. Fase lambat yang pertama adalah melahirkan bokong sampai pusat. Ini manakala kita lihat bokongnya sudah nampak di vulva ya, sudah keluar dari vulva, kita pegang femur-pelvic ya. Tetapi belum boleh ditarik teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena kita belum bisa melonggarkan tali pusat ya. Takut nanti resikonya satu ras-ras jalan lahir, maka kita biarkan ya bokong ini kan kekuatannya lebih lemah ya dibandingkan kepala ya. Jadi benar-benar biarkan dia membuka dulu gitu ya. Nanti lepas sendiri, keluar sendiri gitu ya. Kemudian jangan ditarik. Jangan ditarik karena kita belum bisa melonggarkan tali pusat. Nanti kita khawatirkan ada ruptur tali pusat atau tali pusat yang putus gitu ya. Sehingga pada fase lambat ini dikatakan lambat, diminta kita bersabar, jangan ditarik. Karena kita hanya akan mengandalkan his dan tenaga mengejan ibu ya teman-teman ya. Itu fase lambat yang pertama ya. Fase cepat, fase yang kedua, merupakan fase dari melahirkan pusat sampai dengan leher, gitu ya. Nah, ini ada risiko kompresi tali pusat, sehingga begitu pusatnya lahir, kita manfaatkan jari terpanjang kita. Teman-teman bisa menggunakan jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis untuk melonggarkan tali pusat, gitu ya. Kita longgarkan tali pusat, kita pegang femoropelvic, kemudian kita pimin mengejan, kita lakukan tarikan searah sumbu jalan lahir ya, ke bawah dulu ya teman-teman ya. Jangan ditarik ke atas dulu, jangan hiperlordosis dulu gitu ya. Nah, ini waktunya hanya 8 menit karena ada resiko kompresi tali pusat ya. Kemudian fase yang terakhir, fase lambat, melahirkan kepala ya teman-teman ya. Bersabar gitu ya, bersabar. Jangan buru-buru melakukan hiperlordosis gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tadi menarik femur pelvic ya, searah sumbu jalan lahir gitu ya. Pimpin mengejan ya. Kemudian kalau kita lihat ada suboksiput muncul di bawah os pubis atau batas rambut bawah kepala bayi sudah muncul di bawah os pubis, maka kita minta asisten untuk menekan suprapubik, kita lakukan hiperlordosis gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus kita patuhi karena masing-masing fase ini kalau tidak dipatuhi ada risiko ya yang mengancam, ada risiko komplikasi ya. Fase yang pertama kalau kita tarik nanti risikonya adalah serajal lahir dan ada tali pusat putus. Fase yang kedua cepat gitu ya, longgarkan kemudian tarik saat rajung busana lahir ya. Tapi kalau kita melakukan terlalu lambat nanti ada kompresi tali pusat gitu ya. Kalau kita nggak longgarkan juga nanti ada tali pusatnya putus gitu ya. Kemudian fase terakhir, fase lambat tadi harus hati-hati sabar dulu ya teman-teman. Takutnya apa? Takutnya nanti rahangnya ke atas membuka ya. Dia defleksi kepalanya. Kalau defleksi maka diameter kepalanya lebih besar. Takutnya nanti nyangkut ya di pintu bawah panggul terjadi after coming head. Terima kasih teman-teman.